Cerita diawali dengan memperlihatkan keadaan sekolah setelah terjadi penyerangan tempo hari. Sehingga, libur sekolah pun dipercepat. Chido pun memberitahukan jika asrama sekarang ini sedang sangat sepi, karena banyak sekali para murid yang memilih untuk ke kampung halaman dengan lebih cepat. Lalu terlihat jika Claire sedang memasuki kamar dari Chido, akan tetapi dia tidak menemukan adiknya di sana. Dan ternyata Chido sedang melakukan gelantungan di atas dinding seperti cicak. Setelah kakaknya pergi dari sana, Chido yang sedang berada di balkon kamarnya langsung dihampiri oleh seekor merpati yang sedang membawa surat dari Alpha. Namun setelah dia membuka surat itu, dia pun mengatakan jika sudah saatnya untuk menghitung masa lalu. Setelah berbicara seperti style Shadow dengan menggunakan tubuh Chido, dia pun mengatakan kalau di sana terdapat tempat ingatan masa lalu, beserta juga dengan kebencian dari penyihir yang masih tertidur. Di sisi lain terlihat dengan mall milik bisnis dari Gamma. Ternyata di dalam sana Gamma sedang memberikan briefing kepada semua anak buahnya. Sedangkan di dalam sebuah kamar terdapat seorang wanita yang bernama Delta. Sedangkan di lorong bangunannya diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang membawa kunci raksasa. Dan ternyata nama dari gadis itu adalah Eta. Di sisi lain di dalam kamar wanita yang bernama Epsilon, dia yang memiliki semangka yang berada di buah jeruk, secara tiba-tiba berubah menjadi buah melon di saat memakai baju slemnya. Epsilon pun juga memberitahu sejak pertama kali dia bertemu dengan tuannya, dirinya bisa memperoleh 2 kekuatan untuk bisa melawan takdir. Lalu diperlihatkan di saat Shadow yang sedang berhadapan dengan Zenon sebelumnya. Shadow pun mengatakan dengan sangat jijik kepadanya, maaf telah membuatmu menunggu wahai elf cantik. Dan ternyata itu semua merupakan cerita yang sedang dibuat oleh Beta. Beta juga menghina dirinya sendiri yang sedang dia tulis dalam ceritanya sendiri juga. Sedangkan di sisi lain Eta sedang diangkat oleh anggota Shadow Garden yang lainnya. Di sisi lain diperlihatkan dengan Iris yang sedang diajak oleh Alicia ke dalam mall. Sepertinya mereka baru pertama kali pergi ke mall tersebut. Ternyata Alicia hanya ingin menanyakan kepada kakaknya mengenai tren yang ada di kota mereka. Lalu Iris pun mengingatkan tugas dari Alicia yang harus segera pergi ke Tanam Suci sebagai tamu undangan di garis trial. Beberapa saat kemudian Gamma pun muncul dan langsung memperkenalkan dirinya sebagai Luna. Setelah melakukan perbincangan Alicia pun langsung berpikir dengan singkat dan dirinya ingin direkomendasikan 3 baju saja. Gamma yang telah paham dengan maksudnya hanya bisa tersenyum dan langsung memberikan rekomendasi kepadanya. Setelah dibawa masuk ke neraka bagi para wanita, Alicia bersama dengan Iris menjadi sangat terkejut di saat melihat semua surgawi yang berada di hadapan mereka. Dan Gamma menamai produknya itu dengan disebut sebagai T-Bag. Sedangkan Iris yang masih sangatlah polos langsung mengatakan kalau itu terlalu transparan. Akan tetapi Gamma langsung memberitahukan jika segitiga bermuda itu bisa membahagiakan seorang pria. Iris yang menjadi sangat terkejut di saat mendengar hal itu langsung mempertanyakan kepada adiknya. Namun Alicia langsung mengatakan subtitle ini. Sembari mengatakan hal itu Iris pun meminta kepada Alicia untuk bisa melepaskan tangannya. Akan tetapi Alicia tidak mendengarkannya dan langsung mencabutnya. Ternyata alasan kenapa Gamma merekomendasikan T-Bag, karena dia sendiri juga menggunakan produk itu. Singkatnya setelah berdebat dengan sangatlah panjang, pada akhirnya Iris pun langsung tunduk dengan adiknya karena hal tersebut. Setelah memenangkan debat sempak dengan kakaknya, Alicia juga mengatakan kalau dia juga memiliki segitiga bermuda yang memiliki lubang tengah. Lalu cerita dimundurkan dengan diperlihatkan kebakaran yang sedang terjadi.
Rose yang sedang masuk ke dalam UKS dan sedang mencari seseorang. Dia pun menjadi sangat bahagia di saat melihat sesosok Chido yang telah meninggal. Sedangkan Chido yang telah melihat Rose langsung berpura-pura tidak sadarkan dirinya. Rose pun menjadi sangat bersyukur karena Chido masih bisa diselamatkan. Dia juga telah menganggap jika usaha dan perasaan yang sangat konsisten dari Chido telah membuahkan sebuah keajaiban. Dengan keteguhan hati yang sangatlah bulat, Rose berniat untuk mempersembahkan hatinya kepada Chido. Setelah mengucapkan semua hal itu, di sisi lain diperlihatkan dengan kereta kuda. Singkatnya setelah terus-menerus bermesraan dengan Chido, akan tetapi Chido terlihat tidak tertarik dengan perasaan dari Rose yang sedang menggebu-gebu. Rose pun juga berniat untuk menempuh jalan yang tidak akan direstui dan tidak akan diakui oleh siapapun. Chido yang sedang menganalisa dengan menyebutkan agama yang sangat populer yang disebut sebagai agama suci. Agama itu juga telah menjunjung tinggi nilai moral dari seseorang. Dengan sangat hebatnya Chido langsung melepaskan diri dari genggaman tangan dari Rose. Sedangkan Rose terus berbicara dan tidak menyadari kalau tangan Chido telah terlepas. Dan ternyata tujuan dari mereka adalah Clean Blue. Yang dimana di sana ada sang Dewi turun dan ingin bermain-main. Tidak hanya itu, di sana Dewi juga menganugerahkan 3 kekuatan kepada para pahlawan. Lalu Rose pun mengajak Chido untuk mengikat cinta mereka dengan sangatlah kuat. Sedangkan Chido hanya bisa menoleh dan memiliki satu dugaan dengan Rose. Karena hal itu yang berkaitan dengan cinta dan juga kebahagiaan beserta masa depan, dengan kata yang lainnya adalah ajaran untuk masuk agama. Di saat mereka telah tiba di Clean Blue, karena melihat sebuah tangan kiri di sana, Chido pun langsung mempertanyakan hal itu. Mendengar hal itu, Rose pun memberitahukan kalau zaman dahulu ada seorang pahlawan bernama Oliver telah memotong tangan kiri dari Diablos, yang dimana di sana ada sebuah tempat yang disebut sebagai wilayah suci, dan di sana juga tempat tangan kiri Diablos tersegel. Tidak lama kemudian Rose pun menjadi sangat terkejut melihat kalau di kota Lim belum ada sekumpulan tanda tangan dari guru Natsume, dan secara mengejutkan ternyata Rose merupakan penggemar beratnya. Setelah mendengar semua genre dari buku orang itu, secara tidak sengaja Chido melihat ke arah buku yang sedang menjual karya dari Natsume, dan di saat sedang membacanya Chido pun menjadi sangat familiar dengan semua judul yang ada di sana. Chido yang telah menyadari semua judul dari buku itu, dia pun menduga kalau ada yang telah bereinkarnasi selain dirinya. Namun di saat ingin mematikan secara langsung, ternyata Betalah yang telah menulis semua buku tersebut. Sehingga Chido langsung menganggap kalau itu adalah plagiatisme. Dengan cara mengedarkan semua buku hasil dari dirinya yang menceritakan semua ingatannya, dan juga kehidupan sebelumnya di saat Beta masih kecil. Setelah mendatangi buku itu dengan memasang wajah serius, Beta mengatakan kalau rencana mereka telah ada di dalam buku. Singkatnya di saat Chido sedang membuka bukunya, bukan nama dirinya dan juga tanda tangan yang dia dapatkan, melainkan beberapa baris tulisan yang memiliki bahasa yang sangatlah kuno. Melihat hal itu Chido pun langsung meminta bantuan dari Rose, akan tetapi dirinya juga hanya bisa memahami tulisan kuno yang dasar. Rose juga menjadi sangat bingung alasan kenapa Natsume menuliskan tulisan kuno di buku itu. Di saat Chido telah melihat kembali tulisan tersebut, dia hanya bisa memiliki tanggapan yang sangatlah aneh. Sedangkan Rose yang tidak memahami cuma bisa beranggapan kalau semua lelaki sangat menyukai hal yang seperti itu. Di sisi lain sambil berjalan di ruangan yang sangat gelap, Alpha pun mengatakan kalau mereka hanya ingin mengetahui kebenarannya. Dirinya pun menanyakan kepada Oliver tentang apa yang telah dia perbuat kepada tempat yang disebut sebagai Tanah Suci. Sebab kebenaran beserta dengan kebohongan juga telah bercampur layaknya uraian dari gulungan sejarah kegelapan. Lalu Alpha pun menunjukkan sebuah uskup agung yang memiliki nama sebagai Drake. Sehingga dia pun menanyakan apa yang telah disembunyikannya selama ini. Alpha juga mengatakan jika mereka telah menanti terbukanya gerbang di esok hari. Tidak lama kemudian pasukan penjaga pun langsung masuk dan mendapati kalau uskup agung mereka, yang telah meninggal dengan menggunakan cara yang sangat sadis.
Di sisi lain terlihat dengan Chido yang sedang asik memakan es krim di atas ketinggian tembok kota. Dirinya juga melihat kalau ada seseorang yang mencurigakan berlari di atas gedung kota. Sedangkan di sisi orang yang telah dilihat Shadow sebelumnya, dirinya sedang bersiap sambil menggunakan pedangnya. Ternyata orang itu berhasil menahan serangan dari Chido hanya dengan menggunakan sebuah sendok es krim saja. Setelah orang itu meninggal, Chido menyebutkan penambahan sihir pada tebasan sebelumnya. Dan ternyata perkataan itu tertuju kepada Epsilon yang telah muncul di belakangnya. Chido pun memberitahukan jika dirinya akan bergerak sendiri. Setelah itu diperlihatkan dengan pemandangan yang ada di kota Lindworm. Di sana terlihat dengan Chido yang sedang memasuki pakaiannya di dalam sebuah lemari. Setelah selesai memasukkannya, ternyata Chido ingin berendam di dalam pemandian air panas. Sehingga dia pun langsung membasuhkan semua tubuh plastiknya. Setelah membasuh tubuhnya, dirinya pun mengatakan kalau salah satu hal yang disukai olehnya adalah berendam. Baru saja ingin berendam di sana tanpa diduga-duga Alicia juga berada di sana terlebih dahulu. Alicia yang menjadi sangat terkejut dengan kehadiran dari Chido, membuatnya langsung berusaha untuk bisa melirik ke arahnya. Sehingga membuat pipinya menjadi sangatlah kemerahan, setelah melakukan beberapa perbincangan, akan tetapi karena yang sedang mereka bicarakan adalah topik yang dimana orang luar tidak boleh mengetahui banyak. Lalu Alicia pun meminta kepada Chido agar masuk ke dalam regu Kesatria Merah, jikalau saja dirinya ingin mengetahui lebih tentang informasi yang dikatakan sebelumnya. Walaupun terus ditolak olehnya, akan tetapi Alicia terus-menerus berusaha untuk memaksanya. Akan tetapi jawaban dari Chido tetaplah sama seperti sebelumnya. Setelah Chido dikatakan kalau dia sangatlah keras kepala, Alicia mengira kalau Chido akan melihatnya dengan penuh hawa dan nafsu. Namun dia ternyata sangatlah salah sekali. Karena Chido mengatakan jika di saat dia berada di dalam air panas, dia tidak akan melihat orang yang lainnya mandi, agar mereka semua dapat menikmati pemandian dengan sangat tenang nantinya. Chido juga meminta kepada Alicia untuk bisa berhenti melirik ke arah. Setelah mengatakan hal yang seperti itu, Chido pun langsung pergi dan meninggalkan Alicia di sana. Lalu pada akhirnya Goddess Trial pun akan segera dilaksanakan. Sebagai acara pembukaan, sang botak tengah ini akan memberikan kata-kata penyambutan mengenai Goddess Trial. Dirinya juga memberikan semangat kepada para pendaftar yang ada, dengan mengucapkan kalau pejuang kuno telah menunggu mereka di balik pintu sentuari. Di tengah-tengah teriakan dari semua orang terlihat kalau Alicia sangat membenci si botak tengah yang bernama Jack Nelson. Alicia sangat kesal kepadanya karena dia sama sekali tidak berduka atas kematian dari Uskup Agung sebelumnya. Dia juga mengingat momen di saat dirinya bersama dengan Kesatria Merahnya ditolak untuk melakukan penyelidikan, karena Nelson beralasan kalau pasukannya akan menangkap pelakunya dengan sangat cepat. Akan tetapi karena Goddess Trial harus tetap dilaksanakan, dirinya mengatakan kepada mereka kalau gereja akan menanggung semua tanggung jawabnya. Dan sekarang ini Alicia berniat kembali untuk membujuk sang ayah, agar bisa diberikan izin untuk melakukan inspeksi. Akan tetapi karena perjalanannya sangatlah membutuhkan banyak waktu, dan pastinya bukti yang masih ada telah dilenyapkan tanpa tersisa. Dirinya yang sangat membenci Nelson, membuatnya menyadari hal lainnya kalau dia juga sangat membenci di Goddess Trial itu. Yaitu Beta yang sedang menyamar menjadi Natsume yang sedang berada di sebelahnya. Di saat ada beberapa orang yang menyebut nama dari Alicia, Natsume langsung mengambil alih suara itu sehingga menjadi untuknya. Dan ternyata Beta sendiri juga sangat membenci Alicia. Karena dia menganggap jika Alicia telah memanfaatkan statusnya itu, untuk bisa mendekati pemimpin tercintanya. Sebab bagi dirinya pahlawan yang sempurna adalah seorang elf imut berambut perak dan bermata biru dengan taik orang di pipi. Akan tetapi tanggapan Beta sama seperti Alicia yang sebelumnya. Singkatnya di tengah pertengkaran antara mereka berdua, terlihat dengan sesosok Rose yang tetap elegan dan bersikap tenang di sana. Ternyata Rose sedang berfokus untuk melihat Chido yang berada di seberang. Setelah itu Nelson pun langsung memanjatkan doa kepada Dewi Beatrice,
Akan tetapi cara itu digunakan secara tidak alami. Dengan bersamaan kubah cahaya pelangi yang menyelimuti area pertarungan, Goddess Trial pun akan segera dimulainya. Pada akhirnya setelah Chido mengetahui jika penantang masuk ke dalam area, maka sang pejuang kuno akan segera muncul. Sehingga saat salah satu dari mereka telah tumbang, penantang tidak akan bisa keluar dari kubah tersebut. Setelah banyak sekali penantang yang telah masuk, namun tidak ada satupun yang berhasil memanggil pejuang kuno. Di saat bersamaan Chido pun berniat untuk bisa ikut serta tanpa melakukan pendaftaran, dirinya sangat ingin menyamar menjadi orang yang terlihat lemah, namun menarik perhatian tanpa ada yang menduganya. Akan tetapi karena tidak mempunyai pilihan lain, Chido pun memutuskan untuk bisa menjadi figuran saja sekarang ini. Kemudian Chido pun menyadari kalau dia tidak melihat Alpha di dalam sana. Yang dimana di saat bersamaan Epsilon juga sedang mengorek informasi, beserta dengan melakukan pergerakan secara diam-diam. Namun di saat malam telah tiba, Chido pun memberitahukan bahwa satu-satunya penantang yang bisa memanggil pejuang kuno hanyalah seseorang yang bernama Nerose. Dan ketika penantang selanjutnya telah disebutkan, Chido tanpa tidak menyadari kalau namanya telah dipanggil. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan kalau namanya sangatlah jelek sekali. Sehingga dia pun menyadarinya setelah beberapa waktu kemudian. Mendengar hal itu membuat Nelson Beta dan juga Alicia menjadi sangat terkejut karena berbagai macam alasan. Ternyata itu semua merupakan ulah dari Rose karena dia sangatlah mencintai Chido. Di tengah-tengah bersemangatnya semua orang karena murid akademi juga ikut hadir dalam Goddess Trial, Chido hanya memiliki pilihan yang masih tersisa. Yang pertama yaitu pasrah dan langsung mengikuti ujian tersebut. Akan tetapi semua itu akan ketahuan karena dirinya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Jika saja musuh yang keluar merupakan musuh yang sangat kuat juga. Pilihan yang kedua adalah melarikan diri dari sana. Namun karena nama beserta dengan asal sekolahnya yang telah diketahui, dirinya akan dibuli satu sekolah lagi nantinya. Tidak hanya itu, dia juga akan dibuli oleh dua negara juga. Ditambah lagi hal itu juga akan membuat kakaknya menjadi sangat marah, dan pasti akan selalu mengoceh ke arahnya, sedangkan pilihan yang ketiga adalah seperti subtitle ini. Setelah berhasil dipanggil dan terancam akan dianggap telah mundur, sebuah cahaya ungu dapat muncul ke atas. Di tengah-tengah terkejut mereka semua akan kemunculan dari cahaya ungu yang sangatlah terang, sehingga di saat pandangan semua orang telah teralihkan, Chido pun langsung melakukan pergerakan. Di sisi lain Nelson merasa kalau dia tidak pernah menyiapkan hal yang seperti itu. Setelah cahaya itu menghilang dari sana, mereka semua pun menjadi terkejut akan sesuatu hal. Shadow pun mengatakan kalau pilihan ketiganya terlalu nanggung dan akan mengacaukan segalanya. Melihat kemunculan dari tuannya itu membuat Beta juga menjadi sangat terkejut, dan sedang memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh tuannya. Sedangkan Nelson langsung bergegas untuk bisa pergi ke belakang sana. Di sisi lain Rose menyadari kalau hilangnya sesosok Chido di bangkunya. Pada akhirnya setelah Nelson mengatai Chido dengan sebutan tikus, gaya beserta cahaya dari Shadow membuat semua orang menjadi terkagum. Sedangkan Beta juga sedang mempersiapkan dirinya sendiri. Secara bersamaan dengan Chido yang terus mengalirkan kekuatan sihirnya itu, secara mengejutkan muncul sebuah lingkaran sihir di sana. Di sisi lain Nelson merasa kalau dirinya tidak mengaktifkan lingkaran sihirnya. Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi akibat kemunculan dari sihir itu, seorang pejuang kuno pun telah muncul. Melihat hal itu membuat Nelson menjadi tidak percaya dengan kemunculan dari wanita itu. Sehingga Natsume pun memberitahukan kalau wanita itu adalah sesosok penyihir bencana yang bernama Aurora. Mendengar hal itu langsung membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Pada akhirnya Nelson pun terlihat sedang meremehkan Chido, karena Aurora disebut sebagai penyihir terkuat di dalam sejarah.
Karena itulah dia menganggap kalau Shadow tidak akan berkutik di hadapannya. Namun perkataan itu membuat Alicia langsung meragukannya. Sebab tujuan Goddess Trial memanggil Aurora adalah sebagai lawan bagi Shadow. Bisa dipastikan kalau kekuatan dari Shadow setara dengan Aurora sang penghancur dunia. Dirinya juga merasa kalau pertarungan mereka tidak akan berakhir dengan sangat cepat. Terlihat di sana Shadow pun mengatakan jika dia bersama dengan Aurora merasakan hal yang sama. Yang dimana bagi mereka pertarungan merupakan sebuah percakapan. Sehingga Aurora pun mulai melakukan pergerakan dan langsung menyerang Shadow. Alhasil pertarungan pun telah dimulainya. Serangan pertama kalinya dari Aurora membuat Shadow juga merasakan pertarungan yang sesungguhnya. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Alicia pun menjadi sangat terkejut karena teknik yang dikeluarkan oleh Aurora. Sedangkan Nelson juga menjadi sangat kagum kepada Shadow, sebab dia masih mampu untuk bisa bertahan. Akan tetapi dia tetap meyakini kalau Shadow akan segera dikalahkan. Namun Natsume mengatakan bahwa tidak ada satupun serangan yang berhasil mengenai Shadow. Setelah mengucapkan hal itu tentu saja membuat Nelson bersama dengan Alicia menjadi terkejut saat mendengarnya. Sehingga ucapan dari Beta langsung dibenarkan oleh Alicia. Yang dimana dirinya sangat meyakini bahwa ahli pedang sihir yang biasa, tidak akan mampu untuk menghindari serangan yang sangat mematikan itu. Namun dirinya juga menyadari jika Shadow hanya memerhatikan serangan itu saja. Serangan berbagai serangan telah dilancarkan oleh Aurora, membuat Shadow berniat untuk memberikannya sebuah nama kehormatan. Terlihat jika ratusan tombak telah memenuhi keseluruhan dari cahaya itu. Sedangkan Shadow telah menyadari akan sesuatu hal. Yaitu sesosok Aurora yang sedang terkekang oleh ratusan rantai penyegelan. Melihat hal itu membuat Shadow sangat kasihan kepadanya. Dengan sangat epiknya Shadow langsung memberikan ulti yang membuat sesosok Aurora sang penghancur dunia, dikalahkan hanya dengan satu kali tebasan saja, di saat yang bersamaan Shadow juga ingin melawannya lagi ketika kekuatan dari Aurora telah kembali seutuhnya. Sehingga sesosok Aurora pun langsung pecah menjadi kepingan cahaya. Sedangkan Shadow juga langsung pergi dari sana, melihat hal itu membuat mereka semua menjadi langsung terdiam tanpa berkata apapun, karena Shadow bisa menang dengan sangat mudahnya. Sedangkan Nelson menjadi tidak percaya karena Aurora sang penghancur dunia telah dikalahkan. Tidak lama kemudian kubah cahaya itu menjadi retak, dan hal itu juga sedang disaksikan oleh Epsilon dari atas area. Setelah kubah telah pecah seutuhnya sebuah sihir merah muncul di sana. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selengkapnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar Mimin semangat ngontennya.